Bapak Ibu serta warga GKJW Jemaat Kepanjen, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat Kepanjen mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga Natal kali ini memberi kita kesempatan untuk mempererat hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam kebersamaan, semoga kita menemukan kedamaian. Amin. Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini nanti ada satu persembahan kantong dan persembahan amplop ke depan. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, marilah kita pujikan hitung jemaat 193 bait 1, 2, dan 3. Satu, dua, tiga. Selamat datang. Selamat Natal Bapak Ibu dan saudara. Selamat Natal. Silakan berjabat tangan dulu. Saya ucapkan selamat Natal. Bagaimana suasana tadi pagi Bapak Ibu? Suasananya sukacitakah kita? Apakah pukul 4 tadi Bapak sempat berdoa? Sempat. Pukul 4 tadi, saudara, itu adalah ungkapan dan ajakan doa dalam misa atau doa fajar pagi hari. Kita berdoa bersama-sama dalam suasana sukacita para gembala. Tadi pagi sempat berdoa. Amin. Tapi sukacitanya ada? Ada. Oke. Kemudian pukul 6, apakah Ibu Bapak tadi sempat membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18? Itu sering disebut sebagai misa sabda ilahi. Kita mengingat tentang kelahiran Kristus. Kalau hari ini belum sempat, kita doakan tahun depan kita bisa seperti itu, nggih? Jangan lupa tanggal 25 Desember tahun 2025 jam 4 pagi dan jam 6 pagi. Siapa yang akan mengingatkan kita?
Mari kita saling mengingatkan saudara, dan biarlah suasana kita di Natal saat ini akan menjadi hal yang sangat menyenangkan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menundukkan hati kita menghadap terang Tuhan di dalam ibadah Natal ini, dan kita mari mengungkapkan yang demikian. Kita akan menyampaikan khotbah dan salam secara litani, dan nanti akan ada lagu yang kita nyanyikan bersama-sama juga sebagai bagian dalam khotbah dan salam. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Disilakan. Ketika pukul 4 pagi tadi kita diajak untuk berdoa syukur bersama-sama dalam suasana sukacita gembala, dan pukul 6 kita diajak untuk mengingat tentang sabda ilahi yang menyatu dalam tubuh Kristus. Sebenarnya peristiwa-peristiwa itu diawali dalam suasana dan nuansa malam yang kudus. Kita akan mengenang lagi saudara suasana malam Natal, peristiwa kelahiran Yesus. Bersama-sama dengan kelompok Timotius, kita akan mengingat malam kudus di langit ketabuhan. Disilakan.
kasih untuk kelompok Timotius yang saya tahu sudah berlatih sangat lama. Terima kasih, luar biasa. Dan kenapa sangat lama? Karena menyanyikan lagu tentang Natal itu dalam 3 bahasa. Tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jawa. Oke. Terima kasih. Ini mengingatkan tentang suasana Natal, tentang peristiwa kesukacitaan, dan secara khusus saya juga ingin menyapa salah seorang warga kelompok Timotius yang hari ini berulang tahun. Jika ada yang berulang tahun dari kelompok Timotius, silakan angkat tangan. Ya, jadi hari ini saudara tanggal 25 Desember ada Grace Natalie Dian Frederica berulang tahun. Selamat ulang tahun dan dirayakan di seluruh dunia. Ya. Nanti kadonya minta semua ke seluruh dunia kalau begitu. Ya. Selamat ulang tahun ya untuk Grace ya. Ya, Tuhan memberkati. Nah, baik Bapak Ibu dan Saudara, memang suasana hari ini kita berbicara tentang Natal yang kadang-kadang juga harus kita sadari segala sesuatunya itu tidak tertata, unpredictable, sesuatu yang mungkin tidak terduga tetapi terjadi. Untuk sesuatu yang tidak selalu tampak rapi tetapi akhirnya terlaksana. Gembala tidak punya rencana berangkat ke Bethlehem, tetapi berangkat. Yusuf dan Maria mungkin juga tidak tahu bahwa akhirnya mereka harus berjumpa dengan kuasa ilahi melalui peristiwa Yesus itu di kandang domba. Tidak tertata, tidak tampak rapi, tetapi terjadi. Ini sebenarnya mengindikasikan sesuatu yang sangat manusiawi pada diri kita. Ada ketidaksempurnaan, ada hal-hal yang mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan, dari yang kita rencanakan. Tetapi ketika kita membuka ruang Tuhan untuk berkarya, maka disitulah kita merasakan sukacita. Di dalam masa Natal kita tahun ini, saudara, kita diajak untuk menikmati kembali semangat. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem sebagai tema Natal dari PGI dan KBI tahun 2024. Yang diajak gembala tidak menduga akan diajak, tidak menata dan mempersiapkan diri. Tetapi inilah yang justru menjadi bagian pemaknaan kita. Melalui tema dari PGI ini, kita juga diajak untuk menjumpai tema liturgis. Sesudah perjumpaan yang tidak terduga ini, kita diharapkan bisa merasakan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan sekaligus ketika datang ke Bethlehem, kita akan menghayati kembali Natal yang sempurna dalam hidup kita. Hari Raya Kelahiran Tuhan, Nativitas Domini, selaku Sol Invictus atau matahari terang, membuat Bethlehem dan tempat tinggal serta suasana hidup kita kiranya semakin bercahaya, bersukacita, dan mari kita mengingatnya dalam suasana yang syahdu melalui lagu Hai Kota Mungil Bethlehem.
Lengkap. Kita diajak untuk memaknai Natal dalam suasana yang mungkin tidak terduga, dalam suasana yang mungkin tidak tampak hebat. Kota mungil Bethlehem, dalam suasana bersama-sama dengan para gembala. Tapi inilah saudara, makna Natal kita, sesuatu yang kuasa Tuhan lebih menguasai. Mari kita menghayati Natal kita di tahun ini dengan melihat dinamika hidup kita sebagai umatnya. Mari kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan melalui ungkapan-ungkapan pengakuan dosa. Mari kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Kita akan bertanya yang demikian. Ya Allah, Engkaulah Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia dari kuasa dosa. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Apa yang diharapkan saat merayakan Natal? Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Terang yang sejati, yang datang dari Allah untuk menerangi hati kami manusia yang ada dalam kegelapan. Dalam cahaya-Mu ya Tuhan, kami mengakui dosa dan kesalahan. Perkenankan kami menerima pengampunan dan kasih-Mu. Engkaulah kebenaran yang sejati, yang telah datang untuk menyatakan keselamatan yang sejati. Kita berdoa. Hari ini ya Tuhan adalah hari Natal. Kami mengingat ragam situasi dalam masa Natal. Kami diingatkan tentang hal-hal baik, hal-hal indah dalam peristiwa kelahiran Yesus. Dan sesungguhnya dalam setiap masa Natal kami diajak untuk memiliki tekad lahir baru. Setiap tahun kami diingatkan, namun sepanjang tahun ada juga banyak kesempatan dan peluang, waktu, pikiran, dan tindakan kami yang tidak menampakkan sifat kelahiran baru. Dalam sikap dan tabiat kami kepada anggota keluarga kami, kata-kata, pikiran, ucapan seringkali tidak menjadikan damai dalam keluarga. Tuhan, ampunilah kami. Dalam kehidupan persekutuan, seringkali sepanjang masa Natal
kami juga tidak menampakkan hakikat tabiat sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Dalam ragam aktivitas kami setiap hari, seringkali juga tidak menunjukkan suasana berbagi sukacita dan kesejahteraan. Setiap tahun kami diingatkan tentang kelahiran bayi. Ya Tuhan, biarlah kami setia untuk terus memperjuangkannya, sekaligus mengingat Natal menjadi momentum baik agar kami tumbuh dan juga kemudian berubah dewasa dalam iman. Ya Allah, makasih, inilah doa pengakuan kami di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang lahir untuk kami berdoa. Amin. Tuhan Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Natal menjadi wujud cinta kasih Allah yang nyata bagi kita. Dan bagi kita yang bersedia bertobat, Allah berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya. Umat diundang untuk berdiri. Efesus 1 ayat 7-8 tertulis demikian bagi kita. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dan kita bertekad untuk saling mengasihi, menciptakan dunia yang sejahtera. Silahkan kembali berjabat tangan dan menyampaikan damai sejahtera untukmu. Apa bedanya jabat tangan yang pertama tadi dengan jabat tangan yang sekarang, Bapak Ibu? Lebih damai, dan biarlah itu menjadi bekal bagi kita untuk mengkumandangkan damai Tuhan di seluruh dunia. Alam raya berkumandang, KJ 101 bait 1 dan 3.
kita jalani itu di dalam terang firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan sabda dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Bapak Ibu, firman di pagi hari ini adalah Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu sebelum kami menggumuli firman pagi hari ini. Kami mengharap akan kasih dan pertolongan-Mu agar ibadah di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sucikanlah hati kami dan pikiran kami, terlebih-lebih Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berharap akan kasih dan karunia-Mu kepada kami semuanya. Dengan campur tangan Bapa, kami yakin dan percaya bahwa pengharapan kami tidak akan sia-sia. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami jauh dari sempurna. Semuanya hanya kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ulangi, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Sebab seperti di atas tembok-tembok, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemakmuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberikan gandum lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Tetapi orang-orang yang memujianya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang-orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelantaran-pelantaran tempat kudusku. Berjalanlah sesuai pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukanlah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merespon bacaan yang pertama dengan berbalasan. Jemaat menyanyikan refnya.
Bacaan yang kedua terambil dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 7. Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 7 yang demikian firman. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah melimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam bacaan Injil untuk hari Natal di tahun ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Lukas 2 ayat 8 sampai 20 yang demikian tertulis untuk kita. Judulnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian bacaan Injil kita di hari Natal. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpan firman Allah, serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Umat disilakan. Natal tahun ini saya mengawali dengan satu pertanyaan. Ibu bapak memilih mana? Kelahiran atau kematian?
kelahiran atau kematian. Kalau bisa lahir terus Pak, dan tidak mengalami kematian. Kalau kita cermati saudara, peristiwa-peristiwa liturgis yang ada di dalam kehidupan iman kita sebenarnya tidak jauh-jauh dari dua topik itu, kelahiran dan kematian. Kelahiran itu ada di masa Natal, kematian ada pada peristiwa Jumat Agung. Hanya memang akhirnya berbeda dalam iman kita daripada kebanyakan pemahaman tentang kematian. Kekristenan setelah kematian akan dilanjutkan dengan peristiwa kebangkitan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berbicara tentang kematian, ada satu tokoh GKJW bernama Paulus Tosari. Ya, tokoh besar yang kemudian melayani dalam persekutuan orang Kristen Jawa, khususnya di lingkup daerah Mojoarno pada tahun 1860-an. Paulus Tosari ini memiliki Alkitab, Bapak Ibu. Jarang pada tahun-tahun itu ada orang yang memilikinya. Dan ketika dia membaca Alkitab, dia dikisahkan menangis. Ibu bapak kalau baca kitab pernah menangis? Pernah tersenyum? Atau jangan-jangan tidak pernah tersenyum ataupun menangis karena tidak baca? Paulus Tosari tadi itu saudara menangis ketika membaca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena dia memiliki perspektif pada saat itu Yesus itu mengalami peristiwa kematian sebanyak 4 kali. Di Matius kan dikisahkan mati, di Markus dikisahkan begitu, di Lukas begitu, dan juga di Yohanes dikisahkan 4 kali mati. Dan dia kemudian juga menangis karena Allah itu luar biasa cintanya sehingga rela mengorbankan anaknya, mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Dia menangis. Dia merasa betapa Allah itu sangat mengasihi dia. Dan kemudian juga memiliki rasa, kalau saya mengatakan, menjadi benci kepada sosok-sosok yang membuat Yesus akhirnya harus disalib dan mati, kepada tokoh-tokoh agama, kepada orang Farisi dan seterusnya. Saya tidak akan membahas hal ini, agak panjang saudara, tetapi saya memilih sebuah konteks berkaitan kenapa Paulus Tosari kemudian merasa dia terharu, dia menangis, dan kemudian dalam kutip memiliki rasa benci kepada orang-orang Farisi pada konteks teks Injil yang dia baca, karena dia sangat memikirkan, karena dia sangat merenungkan, karena dia sangat memasukkan apa yang dia baca itu dalam alam pikirannya, menyatu apa yang dia baca, menyatu apa yang sedang dia rasakan berkenaan dengan Kristus. Tentu ini tidak bisa lepas pada konteks pada saat itu. Tetapi saudara, dalam perkembangan zaman hingga akhirnya pada era digital saat ini, kita akhirnya tahu bahwa Yesus itu tidak mati sebanyak 4 kali. Dalam Injil Sinoptik disampaikan tentang kisah-kisah kematian Yesus. Markus sebenarnya Injil yang lebih tua dibanding 3 Injil lainnya.
Ini berkisah tidak tentang biografi Yesus, tetapi tentang karya pelayanan Yesus. Dan setelah itu akhirnya saudara kita tahu Yesus tidak wafat, tidak mati sebanyak 4 kali. Tetapi dalam Injil Sinoptik itu kemudian kita bisa menemukan bahwa setiap kisah kematian Yesus itu ada angle, ada sisi yang diambil berbeda-beda dari setiap penulis Injil. Dan menurut saya inilah cantiknya, inilah indahnya kisah-kisah Yesus yang tertulis di dalam kitab Injil. Sebuah mosaik, sebuah keping-keping yang kemudian ketika dirangkai bisa melengkapi, bisa saling memberikan informasi yang ini di sini dicatat, yang ini tidak, dan seterusnya. Jadi Paulus Tosari mungkin juga sangat memikirkan, tetapi kita kemudian memiliki pemikiran atau pemahaman yang lebih komprehensif bahwa peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam kitab Injil itu adalah hal-hal yang saling melengkapi. Tetapi yang lebih penting, saudara, kita bisa menemukan bahwa 2 pokok penting tentang hal yang sedang dirasakan oleh Paulus Tosari. Ketika dia membaca Alkitab, dia sangat memikirkannya, dia sangat merenungkannya, dia sangat memasukkan apa yang dia baca itu di dalam diri, dalam alam pikirannya. Tentu saudara, inilah yang menjadi titik pijak kita untuk memahami masa Natal. Kita lihat saudara tentang sosok yang menjadi tokoh-tokoh dalam peristiwa kelahiran Yesus. Biasanya kita berfokus pada sosok sang bayi Yesus, sang juru selamat kita. Mungkin pada periode ini kita banyak melihat kepada sang gembala di padang. Tetapi malam ini, pada pagi ini, saya mengajak kita untuk membaca pada ayat yang ke-19, berbicara tentang Maria. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Ini sedikit saya kutip, saudara, dari buku berjudul Yesus yang ditulis oleh Michael King pada halaman yang ke-51, yang demikian disampaikan kepada kita. Maria ditampilkan sebagai hamba Tuhan yang taat, sempurna, yang menerima tugas untuk melahirkan anak Allah hampir tanpa keraguan. 2 kali Lukas menunjuk kepada Maria yang menyimpan dalam hati apa yang terjadi padanya. 2 kali Lukas mencatat Maria menyimpan apa yang terjadi di dalam hatinya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19 dan juga pada Lukas 1 ayat yang ke-29. Memikirkan, merenungkan. Kalau dalam terjemahan yang lain, saudara, ayat ini ketika Maria sedang merenungkan, itu ada beberapa terjemahan yang merujuk pada konteks yang sama. Menyimpan dalam hati, memikirkannya sungguh-sungguh. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa, dirasa-rasake, dirasakan dengan sungguh-sungguh. Maria menyimpan segala yang terjadi di dalam hatinya, direnungkan, dipikirkan, menyatu kepada setiap hal yang sedang dilakukan. Ini juga bisa berkaitan dengan kisah Paulus Tosari, sangat memikirkan apa yang terjadi. Maria memang sangat khas, Bapak Ibu, sosok yang merenung, sosok yang tidak banyak bicara, sosok yang mampu menahan diri, sosok yang memiliki pengetahuan yang lengkap, sosok yang kemudian mencintai apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Apa yang bisa kita ketemukan
Ketika Paulus Toseri sangat memikirkan, ketika Maria kemudian merenungkannya, akhirnya peristiwa yang dirasakan itu tidak hanya terhenti pada detik itu, tidak hanya pada hari itu, tidak pada jam itu, tidak hanya pada waktu itu saja. Keberlanjutan, kesinambungan. Kalau sinetron, ya mungkin ada sequel berikutnya. Artinya, saudara, peristiwa Natal tidak selesai begitu saja. Ada kelanjutannya, tidak tamat tetapi bersambung. Dan inilah yang menjadi titik bijak kita dalam Natal saat ini. Apa yang paling Anda pikirkan, apa yang paling Anda renungkan saat Natal? Apa yang paling menyelimuti alam pikiran kita ketika peristiwa Natal? Apakah kita akan berada pada gegap gempita masa Natal, ataukah kita mampu mengikuti yang ditunjukkan oleh Maria? Ada reflektif, ada pemaknaan, ada permenungan, ada waktu untuk hening. Makanya saudara, dalam rangkaian Natal, selain kita diajak untuk tadi pagi pukul 4 dan juga pukul 6, ini waktu kita untuk hening, kita untuk kemudian jeda sejenak. Besok selama 4 hari kita juga akan masuk dalam masa-masa refleksi Natal dalam kegiatan doa pagi. Kita akan memaknai Natal dalam konteks kita untuk ada waktu untuk merefleksikan setiap peristiwa, ada waktu untuk tenang dan merenungkan. Apa yang kita renungkan? Peristiwa-peristiwa Natal? Ya. Tapi kalau Maria ini bersumber dari ungkapan-ungkapan dan cerita-cerita dari kisah-kisah gembala. Nah, Bapak Ibu dan saudara ini menarik. Yang kira-kira sedang disimpan dalam hatinya, yang dipikirkan oleh Maria di dalam hatinya, itu yang apa? Dalam dinamika hidup kita, saudara, seringkali kita mendengarkan banyak informasi, kita memiliki banyak pengetahuan, kita memiliki banyak hal yang sedang kita jumpai. Apakah kita bisa bijak memilih tentang apa yang akan kita renungkan, tentang apa yang akan kita pikirkan? Atau jangan-jangan hidup kita ini dipenuhi dengan sebuah istilah tadi malam sudah disampaikan dalam rangkaian narasi Natal, saudara. Tohu wa bohu. Apa artinya? Kekacauan, kekosongan, hiruk pikuk yang tidak ada makna. Mari kita bijak memilih apa yang akan kita renungkan dalam Natal. Mari kita bijak memilih apa yang akan kita percakapkan berkenaan dengan Natal kita di tahun ini. Mari kita bijak untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dalam dunia ini ketika berada dalam masa-masa Natal. Mungkin yang paling kita pikirkan saat Natalan, saudara, kegiatannya. Mungkin juga dinamika situasi keluarga kita. Mungkin kita sedang bimbang tentang masa depan keluarga. Atau mungkin juga kita sedang mengkoreksi orang lain ketika masa Natal. Kalau sudah yang seperti itu, mungkin kita perlu lebih bijak memilih apa yang sedang kita renungkan, apa yang sedang kita refleksikan, apa yang sedang kita perkumpulkan dalam masa Natal.
Tentu saudara, ketika kita berkaca kepada kisah Maria, apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, tidak kemudian membuat dia menjadi patah semangat. Apa yang sedang dia pilih untuk pikirkan, untuk renungkan, justru yang menyemangati. Dan akhirnya kita tahu Maria tetap setia dengan dinamika imannya kepada Allah, kisah-kisah mengantarkan Yesus kepada Allah dan seterusnya, menjadi penanda dia memilih memikirkan yang mendewasakan iman, percaya, dan juga pasrahnya kepada Tuhan. Mari kita gunakan masa Natal kita di tahun ini untuk merenungkan kembali sebenarnya apa yang sedang aku cari di dalam Natal kita saat ini. Selamat berproses, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh kita. Amin. Bapak Ibu yang diajarkan Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan selaku umat percaya di seluruh dunia kita mengucapkan pengakuan iman rajuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang hidup dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Natal adalah waktu bagi kita untuk merefleksikan perjalanan hidup kita. Waktu untuk kemudian mendewasakan iman kepada kasih Kristus. Inilah waktu yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada waktu. Mari kita nyanyikan.
Sekaranglah waktunya bagi kita untuk bangkit kembali, memilih dan bijak tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan untuk membuat kita terus bersukacita dan setia kepada Tuhan. Dalam masa Natal ini, marilah kita terus memiliki semangat memuliakan Tuhan. Kita menyampaikan kidung kemuliaan bagi peristiwa Natal, kelahiran Kristus yang demikian. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Allah menyatakan solidaritasnya untuk berlanjut solidaritas sesama manusia dan ciptaan yang lain agar kehidupan damai di bumi. Dengan syukur kita memuliakan Dia Sang Raja Damai. Muliakanlah Dia. Muliakanlah Dia. Kidung Jemaat 100, mari kita nyanyikan bersama. Kita gunakan waktu hari ini di masa Natal untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau mengasihi dan juga memberkati kami. Dalam masa Natal kami diingatkan lagi tentang Allah yang senantiasa memperhatikan kami, memikirkan kami, dan memberikan hal yang terbaik bagi kami. Ini juga yang sedang kami hayati
mengikuti teladan Maria, memikirkan dan merenungkan setiap peristiwa kehidupan, dan terus mengharapkan peristiwa yang terbaik di dalam hidupnya. Ya Tuhan, ajarilah kami semua dalam masa Natal ini bijak untuk memilih apa yang akan kami renungkan, tentang apa yang akan kami pikirkan, yang kami harapkan semuanya akan menjadi berkat pada diri kami dan juga menjadi berkat bagi sesama kami, menciptakan damai di hati, damai di bumi. Kuatkan kami ya Tuhan, sehingga masa Natal saat ini sungguh berarti bagi kami semuanya. Dan saat ini kami bersyukur untuk momentum masa raya Natal berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi dan setiap hal kegiatan-kegiatan yang terjadi di jemaat ini, Tuhan yang menjadikannya sebagai berkat. Begitu juga dalam lingkup keluarga kami masing-masing. Biarlah masa Natal saat ini juga menjadi momentum kami sungguh-sungguh bersyukur dan juga bersukacita. Kami juga mendoakan suasana bangsa ini ya Tuhan, dalam masa-masa Natal biarlah tetap berada dalam suasana damai dan sejahtera. Kami khusus juga doakan lingkup kehidupan persekutuan kami di Jemaat Kepanjen. Tuhan bimbing sehingga hikmah Natal akan berlangsung terus-menerus, tidak hanya berhenti pada satu waktu saja, tetapi menjiwai tentang segala apa yang kami harapkan dan kami pikirkan. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan jemaat, khususnya dalam masa-masa menjelang akhir tahun. Tuhan cukupkan berkat sehingga kami mendapatkan semangat untuk memasuki tahun yang baru. Terlebih juga berkat dalam bentuk kekuatan dan kesehatan, keluarga yang bahagia, sehingga tahun yang baru akan menjadi kesempatan kami semakin berkarya sesuai dengan kehendak dan kuasa Kristus. Hari ini kami juga doakan keluarga jemaat yang tengah bergumul, berbeban berat, banyak hal yang sedang dipikirkan. Biarlah kuasa Tuhan yang memampukan dan sekaligus mampu menjadi bimbingan terciptanya dunia yang penuh dengan rasa syukur. Kami juga doakan warga jemaat yang tengah menderita sakit, kiranya Tuhan bimbing, Tuhan berkati, segera pulih dan sembuh. Khusus kami doakan untuk Bapak Sutiono sedang opname di rumah sakit, Tuhan berkati sehingga karya kuasa Tuhan, kesembuhan, pemulihan terus terjadi. Kami juga doakan warga jemaat masing-masing keluarga kami, warga jemaat keseluruhannya menderita sakit penyakit, Tuhan pun juga menyamah mereka, memberikan roh kesembuhan dan juga pengharapan. Saat ini kami juga doakan untuk situasi dan keberadaan keluarga kami masing-masing. Kiranya Natal mempererat keluarga kami layaknya Yusuf dan Maria. Kami juga doakan pekerjaan kami, aktivitas kami, kiranya berlimpah dalam berkat dan kekuatan. Dan jika selama masa hidup ini kami masih merasakan banyak hal yang belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, biarlah kehendak-Mu terjadi. Ya Allah, makasih. Inilah seluruh doa kami, dan kami mohon masa Natal adalah masa kami untuk lahir baru, menjadi manusia baru, lebih baik lagi. Seluruh rangkaian doa ini kami aturkan hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikan kepada kami sendiri dan kami juga mengampuni dan jangan kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin.
yang terkasih, persembahan kantong kali ini 1 kali dan nanti akan dilanjutkan dengan persembahan syukur Natal. Seperti biasa kita ke depan ada kotak yang sudah disediakan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan anugerah Allah kepada kita, marilah kita wujudkan melalui persembahan khusus hari ini dengan didasari firman yang demikian. Matius 2 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan iringi persembahan ini dengan kitab jemaat 119 ayat yang pertama sampai dengan persembahan selesai. Bersama
mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan mengucap syukur biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, bagian dari kerinduan kami. Apalah kami ini ya Tuhan, ampuni kami juga dalam mempersembahkan kepadamu masih banyak kekurangan, tapi kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah mempersembahkan. Tuhan memberkati, dan bagi kemuliaan-Mu semua kami aturkan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Selamat memasuki suasana Natal Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kita bila jemaat hari ini kita ada doa pagi di gereja untuk mempertajam pemaknaan Natal kita tahun ini yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Widi. Adapun jadwal sebagai berikut: Jumat tanggal 27 Desember 2024 jam 5 pagi di Gereja Induk Kepanjen. Hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 jam 5 pagi di Pepatang Ngajum. Senin 30 Desember 2024 jam 5 pagi di Gereja Induk Kepanjen. Selasa 31 Desember 2024 di Pepatang jam 5 pagi di Pepatang Ngajum. Jadwal tempat tidak hanya dikhususkan untuk warga Induk atau Pepatang saja, tetapi diikuti bersama-sama. Kalau warga Kepanjen mau ke Ngajum monggo, warga Ngajum untuk ke Kepanjen juga monggo. Natal tahun ini kita juga bersama-sama berbagi kisah dan hikmat yang Bapak Ibu bisa share atau tuliskan di grup yang nantinya bisa kita baca bersama-sama. Semoga Natal tahun ini penuh dengan sukacita dan hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk jadwal sudah di-share di grup sekalian ya Bapak Ibu. Matur nuwun. Shalom. Mas kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Saya khawatir Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan sambil terbangun. Karena tadi malam sampai jam pinten panjenengan. Sampai jam 2. Saya karena cucu-cucu udah ngantuk jadi jam 10 pulang. Kalau enggak sampai subuh nemani Pak Pendeta. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, saya mewakili seluruh majelis juga seluruh jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta beserta keluarga yang sudah dengan setia melayani kita di dalam setiap kegiatan gerejawi. Juga kepada Bapak Ibu majelis yang sudah menata, juga panitia yang sudah menata perayaan Natal, dan juga kepada panjenengan semua yang sudah ikut ambil bagian aktif di dalam setiap kegiatan sampai puncaknya tadi malam. Juga kepada semuanya donatur yang sudah berpartisipasi sehingga Natal kita pada tahun ini luar biasa. Kiranya Bapak Ibu bisa tepuk tangan dulu. Terima kasih.
kasih. Kita bisa silau, kita bisa joget-joget dengan musik yang luar biasa. Maka pada kesempatan ini di ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2024 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersama-sama kita membangun Jumat ini untuk senantiasa bersukacita, senantiasa guyup rukun di dalam melaksanakan semua kegiatan. Dan kembali ke tema Natal kita tahun ini melalui Lukas 2 ayat 15, marilah kita pergi ke Bethlehem. Maknanya napa niku Pak Pendeta? Bethlehem itu dari bahasa Ibrani Bapak Ibu, yaitu Beit dan Lehem. Beit itu rumah, Lehem itu roti. Jadi kalau digabungkan Bethlehem atau Bethlehem itu artinya rumah roti. Jadi panjenengan semua bisa menikmati di rumah roti itu dengan gratis. Oke, sampun menikmati derek. Tuhan Yesus juga pernah berkata, dan Tuhan Yesus menyatakan kepada kita semua, akulah roti hidup. Kemudian juga akulah mana yang turun dari surga. Artinya bahwa tema kita pada tahun 2024 ini mengajak kita semua untuk kembali kepada roti hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan tentu kita menyadari di tahun 2024 banyak pergumulan yang kita lewati. Mungkin ada sukacita, ada duka cita, ada tawa, ada tangis, ada kesedihan, ada kekecewaan, dan lain sebagainya. Maka di penghujung tahun 2024 ini, marilah kita flashback kembali, kita berpikir kembali ke belakang, kiranya yang sudah kita lalui itu nanti di tahun 2024 yang baik kita di tahun 2025 yang baik kita bawa, yang jelek kita tinggalkan. Kita di awal tahun 25 ini membuka lembaran baru, ibaratnya kertas putih, bagaimana kita mengisi puisi-puisi yang indah, kita mengisi narasi-narasi yang indah, kita mengisi puisi-puisi kehidupan kita yang indah, sehingga kita juga mengisi kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ajakan tema kita, marilah kita semua ke Bethlehem. Marilah kita semua mengambil roti hidup itu. Marilah kita semua lebih setia dan taat kepada Tuhan. Nah, juga di dalam pelayanan kami Majelis Jemaat di tahun 2024, apabila ada kekurangan kepada panjenengan semua, saya mewakili teman-teman semua, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tidak ada unsur kesengajaan, tetapi itulah kemampuan yang ada pada diri kami masing-masing. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Matur nuwun. Bapak Ibu dan saudara, ketika kita ke Bethlehem, kita berjumpa dengan makanan rohani untuk kita. Kita juga berjumpa dengan sikap tabiat manusia yang hari ini kita teladani, yaitu sikap Maria. Bijak memilih apa yang direnungkan dan juga dipikirkan yang kiranya akan membuat pertumbuhan iman semakin baik. Kita akan mengakhiri pada Natal kita di tahun ini
dan kiranya Tuhan yang terus menyempurnakan perjalanan hidup kita. Di samping kiri kanan dan yang ada di dekat Ibu Bapak itu ada lilin yang bercahaya Bapak Ibu, tapi mungkin juga ada yang sudah padam. Ada berapa jumlah lilin yang disiapkan oleh gereja yang tertera di sana Bapak Ibu? Yang masih hidup ada berapa? Yang masih menyala? 10. Ya. Natal itu juga menjadi pesta cahaya Bapak Ibu. Pesta cahaya bahwa Sang Surya sumber terang telah hadir dalam hidup manusia. Terang itu menjadikan kita semakin solider kepada sesama yang jatuh dalam kegelapan dosa. Kini, mari kita kembali ke dalam hidup kita, dan Natal memberikan sukacita dan damai. Sekarang, bagikanlah cahaya Natal, terang Natal itu bagi semua ciptaan. Dan semuanya itu akan bisa kita lakukan ketika kita bisa memilih, memikirkan apa yang baik untuk semuanya. Saya undang umat itu berdiri, kita mengakhiri nuansa Natal dalam bulan saat ini dalam lagu dari Pulau dan Benua yang kita nyanyikan. Hiduplah dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sang Pengasih menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat memimpin dan menuntun langkah hidup saudara-saudara. Roh Kudus Sang Penerang memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal.